Bukan berarti kita disuruh membunuh maka kita bunuh dia seenak aja tanpa menjaga, tanpa melihat kembali ihsan yang terdapat pada binatang tersebut. Maka seorang muslim menjaga betul-betul. Bahkan dalam menyembelih, kita tahu ada agama yang melarang umpamanya makan makanan yang bernyawa kerana takut menyiksakan. Kita enggak. Apa yang Allah jadikan di permukaan bumi ini yang halal dan telah diberikan kehalalannya bagi Allah, kerana mereka tidak ada mudratnya, maka kita sembelih dengan cara yang baik. Kerana apa yang ada di permukaan bumi ini yang telah dihalalkan itu semuanya untuk kita, untuk manusia, dipersiapkan untuk manusia. Dajjal, ayam, lembu, kambing, semuanya itu untuk manusia. Kerana dunia ini seolah-olah sebenarnya untuk kita. Ya. Jadi kalau dah tahu kita bahwasanya dunia ini untuk kita, kita ikuti. Nah, kalau kita tidak makan berarti kita merugi. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, seorang Baini Taimillahi jauh daripada mau makan daripada ayam. Kerana dia telah melihat ayam ini makan kotor-kotor. Maka sahabat Nabi kata, dekatkan sama saya melihat Rasulullah makan ni. Jadi dunia ini diciptakan untuk kita. Dan bila kita haramkan yang halal, itu adalah sama dengan menghalalkan yang haram. Tidak boleh. Kita mesti ambil. Kerana itu nikmat Allah kepada kita. Jadi kalau ada agama yang mengatakan kami enggak makan kerana itu menyiksa dan sebagainya, itu bodoh. Ya. Bodoh. Maka kita makan ayam, silahkan sikat, kambing silahkan sikat, semua yang dihalalkan silahkan sikat. Jangan pula dengan terlalunya ada kelompok yang lain, semua yang melata di permukaan bumi ini halal dimakan kecuali kereta api kerana terbuat daripada besi. Semua yang terbang di udara itu halal dimakan kecuali pesawat kerana terbuat dari besi. Ada. Bahkan kita lihat daripada Facebook baru-baru ini, 2 hari berikutnya, ada orang yang telah memanggang dan membakar monyet. Tahu monyet? Ada enggak kira-kira yang tuan-tuan tengok dalam Facebook? Sudah mereka panggang monyet, mereka makan monyet itu. Untunglah Allah telah menjadikan kita Muslim dan yang kita tahu monyet itu tidak dimakan. Jadi bagaimana caranya kalau kita menyembelih binatang itu, maka kita tajamkan. Bila sudah tajam, kita potongkan, enggak ada terasa. Tapi kalau kita potong seperti menggergaji, ya itu baru merasakan itu. Enggak boleh, makruh punya. Al-hadits ats-tsamin 'ashar an Abi Dzar Jundud bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah aitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Hendaklah kamu takut kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutkanlah kejahatan dengan kebaikan, maka dia akan menghapus daripada kejahatan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan wa fi ba'din nusakhi hasanun sahih. Ini salah satu wasiat yang sangat berguna bagi kita. Kerana kehadiran Nabi SAW ke alam ini adalah memperbaiki akhlak. Innama bi'istu liutimma makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk mempersempurnakan akhlak manusia. Ada akhlak manusia tapi disempurnakan, diperbaiki, dicantikkan.
Maka yang paling pertama, takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Kenapa mesti dimanapun kamu berada? Kadang-kadang kita takwa kepada Allah kerana banyak orang. Orang tengok kita, jangan begitu nanti tengokin orang. Jangan begitu nanti viral. Ya, masuk ke Facebook. Ustaz ni begini. Tak ada itu. Yang paling pentingnya antara kita dengan Allah. Di mana saja. Kalau kita lagi dalam sendirian kita takut sama Allah, lagi ramai kita takut sama Allah. Tapi kalau lagi ramai kita takut sama Allah, namanya ria. Kadang yang tak maaf saya, kalau di Malaysia ini dia Masya Allah seperti wali. Tapi manakala terbang ke Eropa hilang semuanya. Maunya di Eropa begitu, di Malaysia begitu, tidak ada perubahan. Ada masyarakat, ada rakyat, ada pelajar yang berangkat ke Mesir. Dulu di Malaysia, Masya Allah baca Quran, solat dan sebagainya. Bila sampai ke Mesir, kerana tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang melihat, maka dia menjadi orang yang jauh dengan Allah. Bahkan solatnya ketinggalan, bangun subuhnya jam 9, baca Al-Qurannya nggak ada lagi. Yang paling banyak dia baca Facebook sama WhatsApp sama Instagram dan sebagainya. Bila berubah tempat, maka berubah ketakutan kepada Allah. Ini adalah ketakutan yang palsu. Ketakutan yang sebenarnya, dimanapun kita berada tetap kita takut dengan Allah. Karena kita berbuat kerana Allah, bukan kerana orang. Sering sekali, acap sekali kita melakukan sesuatu kerana orang. Karena kadang-kadang kita buat begini, nanti orang kalau nggak dibuat begini, orang cakap apa begitu. Masa bodoh dengan cakap orang, karena yang kita inginkan Allah yang melihat kita, yang menilai kita, yang senantiasa memantau kita. Mau pantauan orang, mau itu tidak perlu. Yang paling pentingnya adalah pantauan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang yang betul-betul takwa, setelah dia menutupkan aurat, maka pakaiannya itu biasa saja. Mau depan orang, mau apa, pakaiannya biasa saja. Mau pakai jubah, mau pakai nggak pakai jubah, mau pakai kopiah, nggak pakai kopiah, biasa saja. Kenapa? Karena dia nggak menuntut pujian orang, dia nggak menuntut sokongan orang, dia nggak menuntut daripada kebaikan orang, tapi dia menuntut daripada kebaikan dari Allah. Asalkan Allah ridha, yang penting dia jalani. Ini yang terpenting. Takwa di mana saja berada. Bukan takwa di depan orang. Kalau di depan orang kita rajin-rajin, Masya Allah, tabarakallah. Tapi kalau lagi sendirian, sebab itu di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh, 7 orang yang Allah naungi pada hari yang Allah naungi kecuali tidak ada naungi kecuali mereka. Itu yang ketujuhnya itu apa? Dzakarallaha ta'ala khalian, menyebut berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri. Karena acap kali kita untuk beribadah sendiri lebih susah dibandingkan kita beribadah ramai-ramai. Kalau ramai-ramai semakin kuat iman kita. Kenapa? Itu diapi-api oleh syaitan. Tapi cuba kalau kita beribadah dalam keadaan sendiri, mampukah kita menangis? Mampukah kita lebih khusyuk? Mampukah kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri atau sebaliknya? Maka tuan-tuan, kalau kita masih lagi dalam tahap takut di depan orang, kita masih lagi dalam keadaan takwa yang dibuat-buat, yang bukan sebenarnya. Ini yang paling penting. Pertama, takwa kepada Allah.
Kerana takwa kepada Allah, jika terbuatlah dia kejahatan, kena manusia. Jika terjatuh dia kepada jurang kemaksiatan, jika terjatuh dia pada jurang kejahatan, maka dia apa? Namanya dia kan manusia yang bukan maksum, mungkin terjatuh. Apa yang dia lakukan? Setelah dia lakukan kejahatan itu, dia mencoba untuk melaksanakan kebaikan demi kebaikan untuk menutupi kejahatan.